Hai para pemustaka hebat di ruang daring dan dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dita Safira di Siniar Bedepon. Baik, para pemustaka hebat, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Bapak Dr. Kandidat Pak Suhardi yang datang jauh-jauh dari Pertiba, Pangkal Pinang. Jadi Pak Dr. Kandidat Pak Suhardi ini adalah perwakilan dari perguruan tinggi Bangka, yaitu Pertiba yang ada di Pangkal Pinang, teman-teman. Baik, jadi mungkin teman-teman di sini tuh belum tahu ya, kenapa tiba-tiba Bapak ini ada di SMA Negeri 1 Kedung Besar nih, udah di podcast Siniar Bedepor aja nih. Nah, apa sih kira-kira tujuan Bapak Dr. Kandidat Pak Suhardi ini datang ke sini? Baik, Pak, mungkin boleh dijelaskan tujuan Bapak datang ke sini apa? Lalu langsung dilanjutkan dengan perkenalan. Oke, baik, terima kasih. Ada siapa tadi? Dita Safira. Baik, Mbak Dita. Terima kasih ya atas waktunya, luar biasa, dan saya sangat senang bisa berada di lingkungan akademis yang saya tadi pas masuk saya terkesan senang saya. Saya udah ngomong tadi sama bapaknya, lingkungan alamnya luar biasa bagus, kampusnya bagus, sekolahnya bagus. Saya senang itu, dan tadi bapaknya sampaikan ini malu sekolah di kampung. Enggak, ini justru ini yang harus kita hadirkan. Orang itu rindu dengan suasana belajar yang seperti ini, justru itu yang kita cari. Oke, baik, adik-adik yang saya banggakan, generasi muda Bangka Belitung dan khususnya yang berada di sekolah ini, kami hadir ke sini. Saya Suhardi, merupakan wakil ketua 1 STI Pertiba Pangkal Pinang saat ini, dipercaya sebagai wakil ketua 1 STI Pertiba Pangkal Pinang. Yang STI Pertiba itu kita punya 2 jurusan yang saat ini. Selain kita juga punya hukum ya, STIH. Nah, STI-nya sendiri kita punya jurusannya manajemen, S1 manajemen, yang alhamdulillah kita juga baru keluar akreditasinya kemarin yang diperpanjang. Kita sudah lama akreditasi B-nya, nah sekarang akreditasinya baik sekali, kita konversi sekarang baik sekali, itu sama dengan akreditasi B, tapi tidak lagi BAN PT, tapi sudah lembaga profesional. Nah, LAMEMBA namanya, lembaga akreditasi mandiri, ekonomi, manajemen, dan bisnis dan accounting. Nah, alhamdulillah kita sudah terima akreditasi itu sampai 2028, dan itu tentu merupakan komitmen kami dari Pertiba untuk membangun pendidikan di Bangka Belitung. Nah, kemudian kita juga punya program Magister Manajemen yang saat ini juga terakreditasi B. Alhamdulillah di Bangka Belitung kita juga sudah lama konsen di pendidikan. Dan Pertiba sendiri secara umum kita sudah berdiri 40 tahun ya. Dan tentu ini lembaga ini merupakan lembaga yang sangat tua dan sudah memberikan nuansa yang cukup besar ya dari sisi penyediaan SDM di Bangka Belitung. Kita sudah banyak ada alumni yang sudah bertebaran, baik itu ada bupati, ada juga pernah wali kota dan wakil bupati, saat ini juga anggota DPRD, ada anggota DPR RI ya, dan banyak lagi lah yang di instansi-instansi lain, termasuk di di Jakarta dan sebagainya, bertebaran alumninya, dan ada yang jadi pengusaha juga sudah banyak ya. Itu tentu perjalanan panjang ini kita saat ini sedang bertransformasi Pertibanya menjadi Universitas Pertiba. Insya Allah mohon doanya, nggak lama lagi kita sudah melalui itu dalam 2 tahun terakhir ini, dan sekarang sudah kelayakannya. Insya Allah tinggal tunggu surat dari kementerian, mudah-mudahan doa dari kawan-kawan semua nanti kita bisa bertransformasi menjadi Universitas Pertiba. Nah, transformasi tersebut tentu merupakan keharusan ya, karena kita concern untuk pendidikan di Bangka Belitung khususnya, dan juga kita concern pada SDM Indonesia ya. Kita membuka program studi yang juga concern ya. Adik-adik ini saya senang dengan kegiatan podcast seperti ini itu ya, memberikan semacam pembelajaran yang merdeka belajar itu seperti ini, salah satu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya sekedar di dalam kelas, tapi dia juga memiliki pengalaman-pengalaman lebih yang tentunya nanti kita nggak tahu selesai ini adik-adik itu passionnya di mana. Nah, diharapkan dengan Merdeka Belajar ini tentu passion adik-adik itu bisa tersalurkan. Nah, kembali ke Pertiba tadi, kita juga membuka program studi IT, Sains Data, ya, kemudian rekayasa sistem komputer dan sistem dan teknologi informasi. Jadi ini
ilmu-ilmu yang keharusan di masa depan itu yang kita perlukan. Dan kita berharap nanti SDM Bangka Belitung tidak perlu lagi kuliah jauh-jauh. Kita membangun kualitas, kita membangun prodi yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan passion adik-adik. Kita siap untuk membangun SDM yang baik. Selain dari program studi yang sudah ada, yang ilmu hukum dan juga ekonomi tadi, ya. Nah, kenapa kita concern pada pendidikan? Tentu secara pribadi, saya lahir di Bangka Belitung lah. Saya orang aslinya, saya orang simpakatis, ya. Kemudian saya menempa pendidikan SD-nya juga di Bangka, di Simpakatis, SMP juga sama di Simpakatis, SMA saya SMA 3 Pangkal Pinang. Kemudian saya mengambil jalur SMA dulu melalui jurusan IPS. Nah, kemudian lanjutkan kuliah ke Jogja di UGM, S1 S2 saya selesaikan di sana untuk ngambil accounting. Nah, kemudian saat ini sedang menyelesaikan program S3 ilmu ekonomi, ya. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa selesai, yang kita harapkan. Nah, kembali ke SDM Bangka Belitung, kita concern untuk membangun itu karena lahirnya saya di sini, salah satu sudah saatnya lah kita membangun peradaban pendidikan yang lebih bagus. Dan juga kita tahu adik-adik sebuah dan pemirsa sekalian bahwa kita masih menghadapi persoalan pendidikan di Bangka Belitung, khususnya APK pendidikan kita masih rendah. 8 tahun kita juara loh, juara yang kurang bagus. Ya, APK pendidikan kita masih rendah. Tentu ini tantangan bagi kita, termasuk bagi Pertiba sendiri, sebagai perguruan tinggi ya yang sudah lama. Kita harus berbenah pendidikan kita. APK kita jauh di bawah Papua, malah kemudian kalau di Sumatera kita jauh. Kita 14,20-an persen, 7-an persen lah kira-kira gitu. Kita masih harus membuat pendidikan ini harus banyak digalakkan lagi lah kira-kira gitu ya. Penting sekali pendidikan itu digalakkan. Kenapa? Adik-adik saya pesankan, kalau tanpa pendidikan tentu kita tidak bisa mengubah negara ini, dan yang paling penting tidak bisa mengubah diri sendiri. Ya, dengan pendidikan itulah yang kita bisa berubah, ya. Kita bisa berbuat lebih banyak untuk negara ini. Ya, kita ketinggalan dengan negara-negara lain karena kita nggak punya, masih kurang concern pada pendidikan. Ya, mudah-mudahan nanti generasi-generasi kayak Ade ini ke depan, ya, ayo belajarlah, nggak bisa keluar karena keterbatasan. Ayo, di daerah sudah cukup banyak lembaga pendidikan, universitas, institut, sekolah tinggi bertebaran sudah di kita. Dan tentu dengan banyaknya lembaga pendidikan ini, persaingan itu ada dan kualitas, mereka harus bangun kualitas, mau tidak mau itu harus dipaksa dengan keadaan. Dan untungnya adalah bagi adik-adik sendiri, calon mahasiswa dan juga daerah tentunya seperti itu. Nah, ini concern kita. Nah, kemudian kenapa pendidikan? Pendidikan inilah yang tadi saya sudah sampaikan. Sama Singapura kita jauh, ya. Apalagi Malaysia juga, dulunya Malaysia belajar ke kita, sekarang kita sudah jauh dibanding kita. Vietnam juga yang kita juga ketinggalan. Nah, sekarang saya menyemangati dari desa ini, dari SMK ini, yang saya lihat sangat luar biasa. Akreditasi juga bagus, ya, kemudian lingkungannya juga bagus, kegiatan siswanya juga banyak. Ini saya senang nih. Nah, ini saya punya semangat nih bahwa pendidikan Bangka Belitung ke depan akan semakin bagus, ya. Dan saya punya keyakinan betul ya, generasi Bangka Belitung ke depan akan punya semacam pendidikan yang lebih baik lah. Saya yakin itu. Satu sisi gini, saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah, ya, kemudian mengambil kebijakan agar seriuslah membangun industri juga yang ada di sini, ya, industri-industri yang jangan semua harus dibawa keluar semua. Kenapa industri kita bangun? Sehingga jurusan-jurusan yang kita buka, yang kita bangun, SMK, adik-adik SMK, SMA dan juga perguruan tinggi itu, ketika mereka lulus, mereka punya tempat-tempat untuk bekerja. Kalau kita nggak membangun industri, sebanyak apapun jurusan-jurusan yang kita bangun, ya mau disalurkan kemana, jadi pengangguran nanti.
Nah itulah concernnya, kita juga berharap maka bangunlah pendidikan dengan kita tingkatkan pemerintah daerah, kita bangun bersama ini tidak bisa cukup hanya pemerintah daerah, sekolah-sekolah ya, kemudian kami perguruan tinggi, kita bersama untuk membangun agar kualitas SDM di Bangka Belitung tuh bisa mengisi ceruk-ceruk industri-industri yang kita bangun. Nah insya Allah lah ini ya, hilirisasi timah salah satu yang kita digadang-gadang oleh Pak Jokowi ya, agar bisa berjalan. Ini mudah-mudahan nanti ke depan banyak ahli-ahli yang terkait dengan hilirisasi ini, pertimahan dan sebagainya bisa bekerja. Kenapa? Industrinya ada. Kalau nggak ada industri, kita mau kerja di mana? Jadi pengangguran nanti. Termasuk ketika jurusannya hebat-hebat, pinter apapun, kalau kita nggak bisa membangun jaringan-jaringan industri itu, kita nggak punya channel untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi adik-adik. Dan demikian juga kita punya kelautan perikanan yang sangat luar biasa, belum kita garap ini ya. Kita punya ratusan ton potensi ikan, potensi kelautan yang bisa kita garap untuk membangun Bangka Belitung. Dan itu punya kita perlu SDM semua. Dan adik-adik inilah yang diharapkan itu ya ke depan ya. Kalau kami di pendidikan ini bisa bikin tracknya, mudah-mudahan nanti diisilah dengan SDM yang bagus. Nah kemudian sektor pariwisata kita juga punya kekuatan untuk membangun itu kita punya potensi semua, termasuklah sektor pertanian ya, perkebunan, baik itu kelapa sawit dan itu jangan cuma kita kirim mentahnya saja, kalau bisa produk turunannya derivasi 2, 3 dan sebagainya. Kenapa? Semakin banyak industri kita bangun, nanti semakin banyak peluang kerjanya, sehingga adik-adik yang semangat kuliah ini untuk pendidikan tinggi juga bisa tersalurkan kerjanya. Ini tujuannya. Jadi dengan modal yang kita miliki ini, ayo kita sama-sama membangun pendidikan, termasuk keseriusan pemerintah daerah itu untuk mengangkat APK pendidikan tinggi kita dengan baik. Nah kira-kira gitu di awal pembukaan kita. Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sangat luar biasa sekali tentunya Bapak Soehardi ini sudah sampai di titik ini sebagai wakil 1 ya, di Pertiba Bangka Belitung. Baik, teman-teman. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan Bapak Soehardi tadi adalah pentingnya pendidikan bagi generasi sekarang ya, yang tentunya salah satunya bisa memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga nantinya jika kita berpendidikan pastinya kita menjadi orang yang berkualitas yang bisa memanfaatkan lapangan kerja yang ada ya Pak ya. Salah satunya jika ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu ada Pertiba ya Pak, yang merupakan kalau saya tidak salah itu perguruan tinggi pertama yang dibangun di Bangka Belitung. Iya, benar sekali. Oke, terkait dengan perguruan tinggi yang dibangun pertama kali di Bangka Belitung, mungkin Bapak boleh bercerita tentang latar belakang Pertiba atau berdirinya Pertiba nih. Oke, menarik ya. Pertiba tadi sudah Dek sampaikan merupakan perguruan tinggi pertama di Bangka Belitung, dan tentu walaupun sekarang kita bukan sendiri lagi, sudah banyak nih, dan bahkan yang sebelumnya sudah menjadi universitas lebih dulu ya. Nah, Pertiba itu 40 tahun yang lalu, kira-kira tahun 85 ya, 25 Oktober 82 dan 85 lah, kira-kira sekitar gitu ya, atau kurang lebih 40 tahun yang lalu, merupakan passing out dari Unsri. Sebenarnya Pertiba itu negeri dulu, ekonomi dan hukum itu negeri dia. Nah, jadi ketika itu kan Unsri nggak boleh, perguruan tinggi negeri termasuk Unsri itu nggak boleh lagi buka cabang. Nah, kemudian oleh beberapa pendiri, oleh beberapa orang pendirinya ini, sayang kalau yang sudah ada ini harus hilang gitu. Maka inilah mahasiswa-mahasiswa yang ada dengan keterbatasan yang ada, mereka ini membuat yayasan untuk membuat agar Pertiba itu tetap ada, gitu ya, sehingga kita bisa nikmati sampai sekarang ini. Dan ketika itu tentu berjibaku untuk membangun gitu ya, banyak sekali alumni-alumni yang sudah tersebar dari tahun 85 itu sampai sekarang sudah banyak sekali. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita tentu membuka program studi baru. Dulu program studinya sarjana ekonomi dan yang ada di STIE dan sarjana hukum yang ada STIH, hanya 2 itu. Nah sekarang dalam perjalanannya 2 tahun terakhir
apa namanya itu insya Allah di usia 40 tahun ini jadi universitas ya, dengan menambah rencana nanti 3 fakultas. Pertama fakultas ekonomi dengan jurusannya manajemen dan magister manajemen, kemudian fakultas hukum nanti S1 sarjana hukum dan magister hukum, kemudian kita buka program studi sains dan informatika. Ya, sains dan informatika nanti program studinya sangat-sangat nih bagus-bagus nih, dan itu merupakan kebutuhan ke depan. Kami sudah melihat inilah jadi kebutuhan ke depan. Pertama sains data, ilmu data ya, ini kita butuhkan sekarang ini. Kalau kita punya data maka kita bisa mengolah semua. Mungkin sudah pernah gunakan apa namanya AI ya, salah satunya ChatGPT, sudah belum? Itu salah satu, nanti itu sangat luar biasa, dan itu sains data. Jadi sains data ini perpaduan antara program keilmuan komputer, matematika dan bisnis. Nah, jadi apa namanya itu, tentu kalau kita menguasai ilmu ini banyak sekali ya peluang kerja yang bisa ini di perbankan, kemudian di pemerintah daerah, jadi dosen, jadi peneliti dari BPS dan sebagainya, ini membutuhkan semuanya. Dan termasuk di perang marketing, digital marketing dan sebagainya, semua membutuhkan ilmu ini. Kemudian prodi yang kedua yang kita buka baru adalah sistem dan teknologi informasi. Nah, kita sudah tahu nih kayak yang kita kerjakan gini nih, ya, sistem dan teknologi informasi tentu menjadi sesuatu yang penting ke depan. Nah, kita berharap nanti milenial ke depan ini familiar lah dengan ini ya. Kita buka program-program studi ini yang betul-betul dibutuhkan oleh milenial, dan bukan hanya dibutuhkan oleh pasar, tapi memang betul-betul dibutuhkan oleh industri dan juga dunia ke depannya itu, termasuk yang program studi ketiga rekayasa sistem komputer. Ya, jangan sampai nanti tidak paham terkait dengan apa nama jaringan komputer, kemudian nanti apa nama hacking dan sebagainya gitu. Nah, kita menyiapkan ahlinya. Mudah-mudahan nanti ahli kalau website kita dijebol, adalah setidaknya yang tahu ada rupanya orang yang punya ilmu di Bangka Belitung yang bisa menghadang itu agar hacker-hackernya tidak serta-merta bisa masuk merusak sistem suatu perusahaan. Nah, kita siapkan ini adik-adik semua ke depan agar kita tahu bahwa dunia itu berubah, dan tadi sudah sampaikan tidak bisa kita apa namanya itu cuman berkutat pada tradisional, tapi kita harus jauh melihat ke depan itu apa yang dibutuhkan dan apa generasi ke depan itu apa. Kalau kami nggak, bentar lagi sudah inilah ya, sudah maghrib, nanti sudah inilah, sudah selesai lah gitu. Tapi adik-adik nggak bisa. Ilmu itu harus berkembang, knowledge itu harus berkembang, dan Bangka Belitung harus lebih baik daripada hari kemarin ya, dan bahkan harus lebih baik daripada hari ini ya. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga kita menyiapkan betul-betul. Nanti kami concern ya, dengan perubahan universitas ini, Pertiba menjadi penyedia atau menyiapkan SDM yang baik untuk Bangka Belitung khususnya pada IT dan bisnis, karena kita concernnya di sana, termasuk hukum ya. Oke, jadi luar biasa sekali teman-teman. Pertiba yang merupakan perguruan tinggi pertama yang dibangun di Bangka Belitung, insya Allah nantinya dalam waktu dekat akan menjadi universitas ya Pak, dan akan membuka program studi yang tentunya berkaitan dengan teknologi yang pastinya akan dibutuhkan dalam setiap tahunnya teman-teman. Luar biasa sekali. Oke, jadi Pak Suhardi datang ke sini untuk melakukan sosialisasi ya. Termasuk gitu biar paham. Iya, biar paham, biar nanti ada dari SMA pun ini yang masuk ke Pertiba. Itu yang kita harapkan. Jadi nggak tadi saya sampaikan kalau apa namanya itu untuk menempuh pendidikan, kita sudah banyak lah perguruan tinggi di Bangka Belitung, termasuk Pertiba sudah siap lah untuk menampung atau untuk menjabatani kreativitas adik-adik ya. Kita juga serius, lab dan sebagainya kita siapkan betul ini, dan kita upayakan labnya harus lebih baik dari komputer laptop yang adik-adik miliki ya. Karena apa? Biar nanti nyaman berada di lab gitu. Jadi sehingga nanti dia bisa menghasilkan suatu karya-karya, proyek-proyek kayak gini-gini kita siapin. Kita juga ada ruang podcast yang sudah seperti ini juga termasuk sudah siap untuk webinar dan sebagainya, semua sudah siap. Jadi memang itulah dunia ke depan, nggak bisa lagi. Kita tidak hanya membangun ruangan-ruangan yang sifatnya fisik tapi virtual seperti itu, dan itulah yang dibutuhkan ke depan gitu ya. Oke.
Jadi teman-teman, sosialisasi perguruan tinggi itu penting ya untuk menerima mahasiswa baru, karena nantinya akan berpengaruh juga ke jumlah mahasiswa yang mendaftar, karena salah satu masalah di Bangka ini adalah kurangnya sumber daya manusianya ya Pak ya. Sedikit sekali yang melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi teman-teman. Oke. Jadi Bapak melakukan sosialisasi ke sini. Saya mau tahu nih, kesan pertama saat Bapak menginjakan kaki di SMA Negeri 1 Puri Besar ini, kesan apa yang Bapak dapatkan? Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya jawab itu, saya ingatkan bahwa kuliah di Pertiba nggak mahal loh. Ya, itu yang penting juga ya. Jangan dikira bahwa kuliahnya mahal, enggak. Kita sudah ngitung biayanya, dan bahkan sampai beberapa tahun terakhir kita nggak menaikkan biaya itu. Kita sudah tahu. Kita orientasinya bukan hanya profit dan sebagainya. Kita orientasinya betul-betul membina pendidikan di Bangka Belitung adalah tujuannya. Nah, kembali ke masuk SMA 1 Puding tadi. Iya, kesannya saya sangat senang. Tadi sudah sampaikan di awal ya. Saya masuk itu, wah, ini asri sekali. Pasti nyaman ya berada di ini, tidak merasa berada di sekolah ya, karena berada di rumah kedua ya. Nah, itulah tentu dari keramahannya saya juga disambut tadi oleh staf yang di depan, itu sangat senang, dan di gerbang juga adik-adiknya yang siswa-siswanya juga menyambut dengan baik, dan lingkungannya bagus. Ini dikembangkan lah. Ini karena memang belajar tuh perlu suasana loh, perlu suasana, perlu mendapatkan passion kita itu bisa terarah kalau suasananya juga nyaman, gitu ya. Kalau suasananya nggak nyaman, bagaimana mau belajar kan gitu. Nah, kemudian juga saya lihat fasilitas-fasilitasnya sudah memadai, dan ini tentu penting bagi yang seputaran sini, yang lulusan SMP nggak usah sekolah ini, pilihlah ini. Ya, itu yang penting ya. Jangan nggak sekolah yang paling penting. Ya, nggak usah bermimpi-mimpi jauh, tapi yang dekat-dekat berkualitas kok. Ya, termasuk tadi saya juga lihat tadi banyak sekali prestasi-prestasi tentunya ya, dan hadirnya ruang podcast ini menunjukkan bahwa siswa-siswa ini kreatif, dan inilah yang ke depan dibutuhkan seperti ini. Mudah-mudahan nanti jadi penyiar televisi gitu ya. Itu doanya. Penyiar radio dan sebagainya, dan sekarang kan semua sudah memungkinkan ya, dan itu sangat penting sekali agar kreativitas ini, artinya ini menunjukkan sekolah peduli. Merdeka Belajarnya dia sekolah membuat channel untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi adik-adik, dan inilah yang pentingnya. Kenapa? Ini usia emas loh adik-adik ini. Sayang sekali gini, yang saya sayangkan, kita bonus demografi, artinya bonus demografi itu usia muda itu banyak adik-adik. Nah, namun sayang kreativitas ini kadang-kadang tidak tersalurkan secara maksimal. Kenapa? Wadahnya, channel-channelnya tidak maksimal disiapkan oleh pemerintah dan sebagainya ini atau oleh yang lain ya. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tapi maksudnya kita belum serius untuk membangun channel-channel untuk anak-anak muda ini untuk berkreasi. Ya, kalau di luar kita sudah lihat bagaimana luar biasanya mereka membangun generasi emas ini untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kita pengen kue pembangunan Indonesia itu tidak dinikmati oleh orang luar, tapi orang Indonesia sendiri. Termasuk Bangka Belitung, yang nikmati masyarakat Bangka Belitung, termasuk adik-adik, sehingga bisa sekolah, bisa menyalurkan kreativitas ya, dan sesuai dengan passionnya masing-masing. Itu tujuannya. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya ingin mengutip nih terkait biaya yang kata Bapaknya tadi, tidak mahal sekolah di Pertiba. Bisa dicicil lagi. Iya, bisa dicicil lagi, benar sekali. Tapi mungkin ada orang yang beranggapan mahal Pak, tapi anggapan itu bisa dihilangkan dengan beasiswa. Ada beasiswa. Iya, ada beasiswa. Betul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ya teman-teman. Oke. Baik, mungkin Bapak bisa menjelaskan juga beasiswa apa aja nih yang ada di Pertiba? Baik, banyak sekali ya beasiswa yang ada. Yang pertama beasiswa KIP ya. Ini kawan-kawan yang punya kartu KIP, bukan hanya negeri saja yang menerima KIP, kita juga terima sama. Kita juga menyalurkan dan silahkan untuk yang punya kartu KIP, jangan takut, jangan malu, jangan tidak percaya diri untuk kuliahlah ya, pilihlah, masuklah ke kami, tanya kepada datang ke admisi kami ke Pertiba, biar sekali-kali datanglah ke sana kan gitu, biar datang, banyak beasiswa. Kemudian ada beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah,
ini pemerintah daerah juga sudah concern. Kita berharap ini terus berlanjut ya, dan disosialisasikan dengan baik ke sekolah-sekolah, gitu kita pengennya seperti itu. Dan kita juga ada beasiswa yang dikeluarkan oleh yayasan perguruan tinggi Bangka. Nah, ini banyak dimanfaatkan oleh anak-anak yatim dan piatu yang gratis full itu, yang dari yayasan itu full sepenuhnya dia sampai selesai itu kuliah ya, kita ada berapa. Nah, itu silahkan dimanfaatkan. Dan kita pengen juga kita bisa menikmati pendidikan. Saya juga bukan dari kalangan orang yang mampu untuk kuliah, tapi kena semangat. Adik-adik nggak usah khawatir, ada banyak lagi beberapa beasiswa yang lain yang tentunya baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang siap memberikan penyalurannya melalui Pertiba. Dan yang paling penting berani untuk percaya diri, jangan takut, jangan patah semangat. Udahlah, saya selesai SMA ini, sudahlah, saya nggak melanjutkan lagi. Selesai SMA, selesai SMK, nggak lanjut lagi. Jangan. Hidup kalian belum selesai sampai di sana. Kalianlah penentu masa depan ini. Bangka Belitung tidak akan bisa bersaing, tidak akan bisa menjadi baik kalau adik-adik nggak punya rasa percaya diri. Nggak usah malu untuk nanya, ada nggak beasiswa? Pak, saya mau serius kuliah, saya mau serius Pak, ada nggak beasiswa? Tanya, Pak bisa nggak saya kuliah? Bisa nggak? Kita selain itu juga memberikan potongan-potongan kepada siswa-siswa yang tidak mampu atau secara ini ya. Paling penting pokoknya dia mau kuliah. Ya, saya mungkin kalau dulu juga sama. Ya, saya juga pencari beasiswa. Nah, makanya saya sangat semangat untuk ajak adik-adik itu. Modalnya apa? PD. Pokoknya sudah lah, yang penting pokoknya saya yakin bahwa Tuhan itu berjalan. Ya, tidak ada kalau nggak dikasih jalan kita nggak ini. Kalau yang penting kita jemput aja jalan kita. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan sambil berdoa apa yang menjadi harapan kita sama dengan yang diharapkan Tuhan pada kita. Itulah kuncinya. Baik, jadi teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan sekolah ya. Patahkan stigma bahwa sekolah itu mahal, bahwa kuliah itu mahal, karena banyak beasiswa yang disediakan oleh berbagai universitas tentunya. Oke, baik Pak. Saya juga mau tahu nih, setelah kesan, saya mau tahu pesan atau harapan Bapak nih untuk SMA Negeri 1 Kebun ke depannya. Harus bagaimana atau melakukan apa begitu ke depannya? Oke, baik. Adik-adik semua, tentu kalian beruntung lah bisa melanjutkan sekolah ya, salah satunya di SMA 1 Puding ini. Penting sekali adik-adik, pendidikan itu sekali lagi kita tidak bisa mengubah nasib kalau tidak melalui pendidikan. Dan kami pesankan karena sama-sama dalam bidang pendidikan ya, apalagi dibiayai oleh negara SMA 1 Puding ini, kita berharap semangatlah untuk tetap menyalurkan kreativitas anak-anak muda kita. Kita mungkin selaku kebetulan pengambil kebijakan hanya sebentar hidup, tetapi kita tidak boleh membiarkan anak-anak muda kita itu mati kreativitasnya, layu sebelum berkembang. Kita berharap apapun yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan oleh SMA 1 Puding untuk membangun peradaban pendidikan, bangunlah. Ya, bangunlah dengan hati, bangunlah dengan jiwa. Sesuatu yang kita letakkan jiwa di dalam membangun itu akan kelihatan. Kita akan bela bersama bahwa itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Nah, kita berharap juga pemerintah serius untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, yang dirancang oleh SMA 1 Puding ini. Dukung, ya, pemerintah daerah dukung bahwa mereka. Kita yakini dan saya sudah melihat sendiri seperti inilah. Ini merupakan upaya untuk dari SMA ini untuk membangun peradaban pendidikan dengan memerdekakan ya passion generasi muda ke depan itu untuk berkarya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu yang penting ya, ini penting sekali diperhatikan. Oke, cukup Pak. Cukup, makasih. Terima kasih atas pesan dan harapan untuk SMA Negeri 1 Puding Besar. Semoga bisa terrealisasikan. Amin. Ya Pak ya. Oke, kita sudah berada di penghujung pembicaraan nih Pak di podcast kali ini. Oke, untuk pembicaraan terakhir saya ingin meminta closing statement dari Bapak atau kata-kata penutup yang boleh berisi tentang mungkin Bapak boleh
mempromosikan lagi nih Pertiba boleh, atau pesan-pesan apa lagi boleh Pak? Silakan. Pertiba itu tidak dipromosikan, orang sudah tahu Pertiba. Mungkin sekarang belum yakin saja ya. Nah sekarang saya memberikan keyakinan bahwa kuliahlah di Pertiba. Kita serius untuk concern kepada kualitas pendidikan, membangun kualitas pendidikan Bangka Belitung. Adik-adik semua, ini Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau kita gitu kalau kita nggak mau berubah. Adik-adik kalau rasa percaya dirinya kurang, kok nanti saya diolok-olok, kalau ke sana saya malu, nanti saya ditolak, kalau ini nggak usah takut, percaya dirilah. Pendidikanlah yang bisa mengubah nasib adik-adik. Pendidikan inilah yang bisa mengubah nasib daerah ini, dan pendidikan inilah yang bisa mengubah nasib bangsa ini. Ya, kita tidak bisa beramal tanpa pendidikan. Ya, orang yang beramal tanpa pengetahuan tidak bagus. Apalagi yang tidak ada pengetahuan dia beramal nggak bagus. Nah sekarang kita beramal dan kita harus punya pengetahuan, dan bangunlah cita-citamu ya adik-adik ini, yakin bahwa dengan pendidikanlah bisa berubah. Pendidikan itu tentu tidak harus dilalui jalur formal. Kalau misalnya katakan mau jalur informal ya silahkan, tapi yang penting belajar dan terus belajar. Mungkin demikian ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita sudah berada di penghujung penghujung podcast. Terima kasih sudah hadir dan mau bergabung bekerja sama untuk melakukan podcast kali ini. Semoga harapannya nanti kerjasama antara SMA Negeri 1 Nusa dengan Pertiba tidak sampai di sini saja, tapi terus berlanjut. Nanti kami undang juga nanti untuk podcast di sini. Iya, oke, boleh. Silakan, nanti kita bisa bersama ya untuk membangun pendidikan secara lebih bagus ya. Oke, baik. Kami juga sering ini kemarin nggak ada yang ini ya, lomba akuntansi nggak ngirim ya? Tidak. Belum ya, nanti kirim ya tahun depan ya, tahun ini ya. Karena kita juga kemarin ada lomba akuntansi tingkat SMA SMK, nanti kirimlah tahun depan, tahun ini lah timnya untuk dikirimkan. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya pada episode kali ini adalah pendidikan adalah segalanya. Jadi kejarlah pendidikan dimanapun dan kapanpun teman-teman. Oke, baik. Cukup sampai di sini Pak. Teman-teman di ruang daring dan dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.